Pemirsa, kita berjumpa lagi di dalam program Roni Metafisika. Kita akan sama-sama berdiskusi, kita akan sama-sama melihat bagaimana perkembangan dari sio-sio kelahiran Anda, terutama terhadap keberadaan keberuntungan, usaha, dan juga hubungan antar manusia. Di dalam episode kali ini, kita akan mengusung salah satu tema besar, yaitu adalah kesehatan. Bagaimana di tahun 2025. Mari kita akan melihat berikut ini. Nah, tahun 2025 ini adalah, kita sudah tahu bahwa ini adalah tahunnya ular kayu. Kalau kita berbicara tentang bahwa ini adalah tahunnya ular kayu, kita tahu juga, mungkin bagi beberapa orang sudah tahu DNA-nya dari sio ular itu sendiri adalah api. Dimana kalau kita melihat ular kayu pada saat lagi di awal, berarti akan terjadi banyak sekali ya hal-hal yang tidak diketahui atau tidak direncanakan sebelumnya, hal-hal yang akan berimpact atau berdampak besar terhadap di Indonesia ataupun di dunia, karena ini juga berlaku di dunia. Tetapi kita ingin melihat beberapa hal lagi tentang namanya ular kayu ini lagi tersendiri ya. Kalau kita melihat di tahun sebelumnya, bahwa tahun sebelumnya juga memasuki adalah tahun kayu. Tahun ini juga berupa juga adalah tahun kayu. Di mana tahun kayu ini pada tahun 2025 adalah tahun kayunya lebih banyak tahun kayu yang bersifat yin. Artinya akan lebih banyak negosiasi, akan lebih banyak sekali di sini terjadi banyak sekali kerjasama, kolaborasi, dan hal-hal lainnya. Tetapi ada hal-hal yang harus kita pahami terlebih dahulu di dalam namanya kolaborasi dan juga bagaimana cara kerjasama. Dimana kalau kita sudah melihat kolaborasi yang biasa terjadi itu adalah mengakibatkan ada antara dua belah pihak. Dimana di dalam dua belah pihak ini pasti mempunyai suatu kepentingan-kepentingan tersendiri. Nah, dengan kita melihat bahwa tahun ini adalah tahun ular, bahwa semua kepentingan-kepentingan tersebut kadang-kadang tidak bisa langsung kita lihat sejak dari awalnya. Ada beberapa hal mungkin yang disembunyikan, ada beberapa hal yang mungkin dirahasiakan oleh mereka karena mereka mempunyai agenda-agenda khusus. Dan ini berbeda dengan tahun sebelumnya, di mana tahun 2024, sesuatu yang hasilnya mereka ingin bekerja sama, mereka biasanya mengemukakan itu secara dari awal dengan lebih gamblang. Dibandingkan dengan tahun 2025, mereka selalu mengkomunikasikan ini mungkin hanya dalam bentuk yang lebih terbatas. Oleh karena itu, apalagi di dalam namanya tahun kayu, di dalam namanya ular kayu ini, maka Anda harus lebih banyak berhati-hati tentang kerjasama-kerjasama yang ada. Bisa juga ada banyak yang menanyakan, apakah akan ada banyak peluang di dalam tahun ular kayu ini? Betul. Di dalam tahun ular kayu ini akan lebih banyak peluang yang ada dan Anda bisa melihat itu sendiri. Tetapi bukan soal peluang yang harus kita sadari dan kita harus pahami. Bahwa peluang-peluang ini juga mengandung banyaknya konsekuensi-konsekuensi, terutama hal-hal yang tidak kita inginkan. Jadi apa yang harus kita lakukan untuk mengantisipasi hal-hal tersebut? Bahwa kita harus lebih jeli lagi di dalam melakukan analisa perjanjian yang ada, analisa kontrak-kontrak juga yang ada. Nah, kita melihat bagaimana tahun 2025 untuk dari segi kesehatannya. Yang pertama, kalau dari segi kesehatan, khususnya untuk di Indonesia, karena kita juga melihat di Indonesia itu elemennya juga elemen kayu, maka yang pertama kali yang kita bisa melihat di sini, Anda harus bisa memastikan dan Anda harus bisa berhati-hati tentang bagaimana pernafasan Anda. Jadi, untuk di Indonesia sendiri tahun 2025 akan terjadi lebih banyak penyakit yang berhubungan dengan namanya pernafasan. Seperti pilek, sesuatu sesak nafas, dan hal-hal lainnya. Hal-hal yang juga berhubungan dengan namanya nafas. Lalu hal-hal yang penting juga khususnya di tahun 2025 ini adalah mengenai penyakitnya di paru-paru. Karena ini juga berhubungan dengan satu elemen yang khusus yang ada di Indonesia, yaitu adalah untuk elemennya logam, di mana di sini adalah berhubungan dengan paru-paru. Jadi kalau misalnya Anda sudah terkena misalkan untuk misalnya sesuatu hal yang berkaitan dengan nafas, sesak nafas dan lain-lainnya, pastikan Anda memeriksa paru-paru Anda. Dan Anda juga jangan heran apabila
Di dalam tahun 2025 ini banyak sekali kasus-kasus yang akan Anda temui yang berkaitan dengan namanya pernafasan dan juga paru-paru, terutama penyakit-penyakit yang berkaitan dengan itu. Jadi bagaimana cara kita mengantisipasi hal-hal yang berkaitan dengan pernafasan dan juga paru-paru? Maka pastikan Anda menggunakan pengaman ketika Anda berada di dalam komunitas untuk ataupun juga di dalam kerumunan ataupun juga di dalam hal-hal yang bersifat publik. Oleh karena itu, maka Anda harus juga memastikan juga menangani kesehatan juga dengan lebih serius lagi. Pastikan Anda juga untuk meminum minuman vitamin ataupun Anda memakan makanan yang bisa menjaga stamina tubuh Anda. Khususnya di dalam episode kali ini, saya akan lebih banyak membahas mengenai kesehatan bagi setiap sio yang ada dari tahun kelahiran Anda. Dan bagaimana Anda harus bisa berjaga-jaga terhadap penyakit-penyakit yang kemungkinan akan datang terhadap Anda. Lalu hal yang harus Anda juga perhatikan di dalam tahun 2025, selain kerjasama dan juga soal namanya penyakit, harus ada beberapa hal yang harus Anda sadari tentang kesehatan terutama dari emosi Anda. Karena tahun 2025 juga merupakan adalah tahun yang cukup emosional bagi beberapa orang. Oleh karena itu, apabila Anda mempunyai sesuatu perjanjian atau Anda mempunyai sesuatu masalah yang ada, maka Anda harus bisa lebih menenangkan diri terlebih dahulu. Karena kalau misalnya dengan Anda menenangkan diri terlebih dahulu, maka Anda akan terhindar dari penyakit-penyakit yang mungkin akan menyertainya. Oleh karena itu, maka pastikan bagi Anda pemirsa di tahun 2025, Anda selalu mencari peluang-peluang yang ada. Karena ada banyak sekali peluang-peluang yang tersedia, bahkan peluang-peluang yang tersembunyi. Akan tetapi pastikan Anda juga memperhatikan lebih seksama lagi tentang isi dari perjanjian-perjanjian yang ada, terutama dari pasal-pasalnya. Sehingga Anda tidak terjebak masalah hukum, Anda juga tidak terjebak di dalam namanya perjanjian yang akan mengakibatkan wan prestasi dan hal-hal lainnya. Semoga dengan adanya peringatan-peringatan seperti ini akan membawa Anda nanti ke depannya jauh lebih bisa memaksimalkan dari kondisi yang ada. Nah, Anda jangan kemana-mana pemirsa karena kita masih akan kembali lagi dan kita akan membahas mengenai peruntungan dan juga kesehatan dari setiap sio yang ada. Terus masih bersama dengan kami tetap di dalam Roni Metafisika. Baik pemirsa, kita akan sesuai dengan janji saya, kita akan membahas mengenai kesehatan di dalam tahun 2025, terutama bagi beberapa sio yang akan saya sebutkan berikut ini. Nah, mari kita lihat pada layar yang ada di belakang saya. Yang pertama, kita akan melihat dari orang-orang yang bersio tikus. Bagi Anda orang-orang yang berkelahiran sio tikus, silakan Anda memperhatikan ini. Dan bagi yang belum mengetahui sio Anda, silakan Anda bisa mengecek sendiri melalui dari beberapa mesin pencarian yang tentunya bisa melihat sio apa Anda pada tahun kelahirannya. Tentunya bagi beberapa orang yang sudah mengetahui sio Anda, ini adalah bukan seperti kutukan. Akan tetapi ini adalah sebuah peringatan bagi Anda untuk bisa menjaga kesehatan jauh lebih baik lagi buat di kedepannya. Bagi orang-orang bersio tikus, maka Anda sebenarnya untuk orang-orang bersio tikus ini jauh relatif lebih aman. Anda akan jauh lebih tidak ada terkena isu penyakit yang berat. Akan tetapi walaupun Anda tidak mempunyai isu yang berat, walaupun Anda juga termasuk cukup sehat di dalam tahun 2025 ini, akan tetapi ada beberapa hal yang harus Anda perhatikan. Terutama walaupun Anda mempunyai kesehatan yang cukup baik, Anda juga jangan sampai tidur dengan larut malam. Karena walaupun Anda tidur dengan larut malam, dengan kesehatan yang Anda sudah jaga, tetap akan menurun. Maka penyakit yang pertama kali yang akan menyentuh Anda yaitu adalah penyakitnya adalah pilek ya. Jadi kalau misalnya Anda lihat ya di sini, salah satu yang harus dikhawatirkan, salah satu yang Anda juga harus berhati-hati dan waspada, terutama di Indonesia adalah mengenai dari pernafasan. Jadi penyakit pernafasan. Jadi
Untuk orang-orang bersio tikus, pastikan Anda tidak terkena penyakit yang ini, terutama adalah pileknya ini. Jadi kalau misalnya Anda orang-orang bersio tikus, Anda sebenarnya di dalam tahun ini cukup aman, pastikan Anda tetap menjaga kesehatan saja. Ada beberapa bulan yang Anda juga harus waspada, di mana bulan-bulan ini adalah bulan-bulan di mana kesehatan Anda akan menurun. Di mana kalau kesehatan ini menurun bukan berarti Anda akan sakit, tetapi mempunyai peluang atau potensi untuk terkena penyakit jauh lebih besar. Oleh karena itu Anda harus mewaspadai pada bulan Juni dan juga pada bulan Juli. Di mana pada bulan Juni dan pada bulan Juli ini kesehatan Anda termasuk cukup kurang. Dan oleh karena itu, maka untuk kesehatan yang cukup kurang ini Anda harus bisa jauh lebih banyak lagi menjaga kesehatan dan Anda harus bisa lebih cukup istirahat sehingga Anda dapat menjaga stamina tubuh Anda tetap optimal dan dapat mengerjakan hal-hal yang jauh lebih produktif ke depannya. Oleh karena itu, bagi orang-orang bersio tikus, tahun ini adalah tahun yang cukup aman bagi Anda. Pastikan Anda tetap menjaga kesehatannya dan perhatikan bulan-bulan di mana Anda yang masih kurang untuk kesehatannya, yaitu adalah di bulan Juni dan juga di bulan Juli. Lalu kita akan melihat lagi pada sio berikutnya, yaitu adalah sio sapi, ya, atau sio juga dibilang ini ada sio ox, ya. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini untuk orang-orang yang mempunyai sio ini, maka atau kita bilang sio kerbau, ya. Maka orang-orang yang mempunyai sio kerbau ini adalah mempunyai penyakit yang berhubungan dengan lambungnya, yaitu kemampuan pencernaannya. Maka bisa jadi di tahun 2025 ini, maka Anda lebih banyak mengalami sakit perut, Anda akan lebih banyak mengalami mungkin ya makan makanan kurang cocok atau apapun juga. Oleh karena itu bagi orang-orang yang bersio kerbau, pastikan Anda mengkonsumsi makanan yang lebih bersih. Anda juga bisa mengkonsumsi makanan yang jauh lebih terpercaya. Jadi hindari untuk makan makanan yang ternyata yang dapat membuat Anda sakit. Bagi orang-orang bersio kerbau, walaupun misalkan secara naturalnya Anda adalah seorang pekerja keras, maka juga Anda harus memperhatikan jam makan Anda, sehingga Anda tetap bisa makan tepat waktu, sehingga tidak akan mengalami masalah bagi pencernaan Anda. Nah, untuk bagi orang-orang bersio kerbau, walaupun Anda mengalami beberapa penyakit yang mengenai pencernaan, akan tetapi untuk masalah ini Anda juga tidak perlu khawatir. Karena tahun 2025 ini tidak membawa efek yang buruk bagi Anda. Tahun 2025 ini cukup baik juga untuk kesehatan bagi orang-orang bersio kerbau. Jadi untuk orang-orang bersio kerbau, walaupun Anda mempunyai potensi atau mempunyai peluang akan adanya penyakit secara dari pencernaan, kalau saya bilang gangguan untuk pencernaan, maka Anda terus pastikan bahwa Anda dapat mengkonsumsi makanan secara tepat waktu, mengkonsumsi makanan yang jauh lebih terpercaya, lebih aman, sehingga Anda dapat menjaga kesehatan Anda, walaupun tahun 2025 ini adalah tahun yang cukup aman bagi Anda. Akan tetapi ada satu bulan di mana Anda harus lebih berhati-hati, yaitu adalah di bulan Juli. Di mana di bulan Juli ini akan membawa pengaruh yang cukup buruk bagi Anda, karena di mana bulan Juli ini adalah bulan yang bersentuhan langsung dengan Anda dan kesehatan Anda bisa cukup dapat terpengaruh. Oleh karena itu, di dalam bulan Juli di mana ini adalah elemennya adalah elemen tanah, di mana kalau kita tahu elemen kerbau adalah elemen tanah juga. Jadi kalau misalkan Anda bagi orang-orang bersio kerbau dan mencapai dengan di bulan Juli, Anda harus jauh lebih berjaga-jaga lagi. Jadi saya akan mengatakan bahwa untuk tahun 2025 bagi orang-orang bersio kerbau, bersio tikus itu adalah orang-orang yang dengan kesehatannya cukup aman secara umum. Akan tetapi tetap Anda harus menjaga kesehatan Anda agar Anda juga tidak terkena penyakit. Dan jauhi juga, walaupun saya bilang aman, akan tetapi Anda juga harus menjauhi dari hal-hal yang dapat membuat Anda sakit. Jadi perhatikan kesehatan Anda, perhatikan lagi cara pola makan Anda, perhatikan lagi jam makan Anda, perhatikan bagaimana cara Anda dapat beristirahat, istirahat dengan cukup, maka tahun 2025 ini Anda dapat lewati dengan aman dan Anda dapat lewat juga dengan lebih sehat.
Mudah-mudahan untuk orang-orang bersio tikus dan orang-orang bersio kerbau tetap dapat sehat dan juga tetap dapat semangat mengerjakan produktivitas yang ada karena tahun 2025 ini sangat-sangat aman bagi Anda untuk kesehatannya. Dan kita masih akan lebih banyak lagi membahas tentang sio-sio lainnya terutama berkaitan dengan kesehatan. Maka pastikan Anda akan bersama-sama dengan kami tetap di dalam program Roni Metafisika. Kita saksikan sesaat lagi. Baik pemirsa, masih ada beberapa show yang kita masih akan bahas dan juga kita masih akan diskusikan. Terutama tadi bagi orang-orang yang bersio kerbau dan juga orang-orang bersio tikus, Anda sudah mengetahui bahwa tahun 2025 ini Anda cukup aman, tapi Anda juga tetap harus menjaga kesehatan Anda. Dan kita masih akan membahas 2 show lagi, yaitu adalah show macan dan juga yang terakhir adalah show kelinci. Dan mungkin yang terakhir di sini adalah terakhir dalam episode kali ini. Mari kita lihat pada layar berikut ini. Nah, untuk bagi orang-orang yang bersio macan, jadi kalau misalnya saya membahas elemen, tahun orang-orang yang bersio macan ini adalah tahunnya tahun kayu. Jadi kalau misalnya untuk bagi orang-orang bertahun kayu dan juga pada tahun ini juga kebetulan adalah tahun kayu, maka sebenarnya untuk Anda bagi orang-orang yang dengan sio macan ini adalah orang-orang yang cukup aman. Akan tetapi Anda juga harus mengetahui bahwa tahun ini juga ya dikendarai atau diketuai oleh sio ular. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini adalah ular kayu, di mana ular itu mempunyai elemennya adalah elemen api. Bagaimana elemen api bagi orang-orang bersio kayu? Nah, makanya yang pertama yang harus Anda khawatirkan adalah tentang emosi Anda, ya. Bagaimana emosi Anda juga akan banyak terpancing di sini. Jadi bagi Anda orang-orang bersio macan pada tahun 2025, pastikan Anda tidak terpancing secara namanya emosi. Karena kalau misalnya tidak, akan ada sesuatu hal yang akan menimpa Anda, yaitu adalah penyakit-penyakit. Di mana kalau misalnya kita lihat di sini adalah penyakitnya adalah penyakit hati. Jadi kalau misalnya dibilang penyakit hati ini bukan masalah sakit hati, tetapi benar-benar adalah organ hatinya yang ada. Jadi kalau bagi orang-orang yang ada dengan sio macan, perhatikan juga konsumsi makanan Anda. Jadi kalau misalnya penyakit hati itu berupa apa? Pertama, berupa penyakit namanya fatty liver, ya, di mana ada banyak sekali lemak-lemak yang membungkus dari hati. Pastikan makan makanan Anda jaga juga dengan baik. Yang kedua, bagi orang-orang yang suka mengkonsumsi alkohol, maka tahun ini juga tahun yang tidak baik bagi Anda untuk yang mengkonsumsi alkohol. Batasi konsumsi Anda, karena tahun ini hati Anda adalah merupakan salah satu peringatan. Sehingga apabila Anda terus dengan menggunakan konsumsi yang seperti biasa, maka akan ada masalah pada hati Anda. Jadi, tolong berhati-hati bagi orang-orang bersio macan, jangan melakukan kedua hal yang tadi sudah saya sebutkan. Terutama Anda harus juga mewaspadai beberapa bulan yang tentunya akan mempunyai pengaruh yang buruk bagi Anda, yaitu adalah pada bulan Mei dan juga pada bulan Juni, di mana kedua bulan ini adalah bulan api. Di mana bulan api ini juga membawa pengaruh yang tidak baik juga bagi elemen-elemen kayu. Jadi pastikan bagi Anda, orang-orang yang bersio macan, bahwa Anda akan terus menjaga kesehatan Anda, bahwa Anda juga akan terus menjaga stamina Anda, ya, terutama kalau misalnya untuk di dalam tahun 2025 ini cukup rentan bagi Anda untuk bisa terkena namanya penyakit. Jadi, untuk Anda orang-orang bersio macan, Anda harus mempunyai suatu perhatian lebih ekstra lagi terhadap kesehatan Anda. Dan jangan sampai Anda terbelai atau Anda terbuai oleh suasana yang ada sehingga Anda melupakan namanya kesehatan yang ada. Nah, kita akan melihat satu sio lagi, yaitu adalah sio kelinci. Di mana kalau sio kelinci ini juga merupakan adalah sio dengan elemennya elemen kayu yang sama. Akan tetapi elemen kayu di sini adalah elemen kayu yang bersifat yin. Di mana elemen kayu yang bersifat yin ini sama seperti tadi yang sio macan, juga sama dengan elemen kayu, akan tetapi elemen kayu ini ada mempunyai musuh, yaitu adalah dengan api. Walaupun kita bisa melihat ya, kalau misalkan di dalam 2025, walaupun tidak secara langsung, kesehatan Anda akan terganggu. Jadi bagi orang-orang yang bersio kelinci, Anda adalah seseorang yang aktif.
Anda adalah seseorang yang banyak sekali melakukan aktivitas. Maka sesuatu hal yang harus Anda waspadai adalah sesuatu yang berhubungan dengan aktivitas Anda, terutama adalah di bagian tubuh Anda. Bisa jadi pas waktu lagi Anda melakukan aktivitas, Anda terjatuh, Anda terkilir, dan hal-hal lainnya. Maka bagi orang-orang yang bersio kelinci, Anda harus menjaga aktivitas Anda dan jangan Anda forsir. Anda lakukan terus-menerus sehingga akan mengakibatkan masalah bagi tubuh Anda. Bagi orang-orang yang bersio kelinci ini juga adalah orang-orang yang walaupun sangat menarik, adalah orang-orang yang sangat agresif juga. Akan tetapi agresif dari orang-orang bersio kelinci ini adalah agresifnya di dalam bentuk aktivitas dan hal-hal yang berhubungan bagaimana untuk meningkatkan kepercayaan diri mereka. Oleh karena itu, pastikan Anda juga menjaga aktivitas Anda. Walaupun tahun 2025 ini cukup aman bagi kesehatan Anda juga tidak ada masalah di dalam pencernaan, Anda tidak ada masalah di dalam misalkan untuk misalnya pernafasan, akan tetapi Anda tetap harus menjaga Anda. Yang Anda harus waspadai adalah aktivitas agar tidak terlalu berlebihan yang akan mengakibatkan cedera bagi bagian tubuh Anda. Hati-hati terhadap lingkungan juga karena bisa jadi akan jadi masalah, terutama benda-benda yang akan menimbulkan masalah bagi Anda untuk melakukan aktivitas. Jadi untuk orang-orang yang bersio kelinci, Anda harus lebih memperhatikan pada 2 bulan berikut ini, yaitu adalah di bulan September dan juga di bulan Oktober. Terutama yang Anda harus perhatikan dan Anda harus waspadai adalah di bulan September, karena bulan tersebut sangat tidak baik buat Anda. Jadi bagi Anda orang-orang bersio kelinci, pastikan Anda mengurangi aktivitas yang berhubungan misalkan untuk sesuatu yang beresiko tinggi, yang berhubungan dengan lokasi aktivitas pada bulan September. Sedangkan di bulan Oktober, pastikan Anda juga tidak melakukan aktivitas yang terlalu berlebihan yang seperti biasa-biasanya. Sedangkan pada bulan-bulan lainnya Anda dapat melakukan aktivitas seperti biasa, walaupun Anda terus harus dapat menjaga bagaimana aktivitas tersebut bisa Anda kendalikan, Anda waspadai agar tidak melukai tubuh Anda. Ingat, walaupun untuk orang-orang bersio macan dan juga orang-orang bersio kelinci, saat ini tahun 2025 adalah saat yang bisa rentan juga buat Anda. Dan ini berbeda dengan orang-orang bersio kerbau dan juga orang-orang bersio tikus. Mereka akan jauh relatif lebih aman, akan tetapi kalau Anda harus lebih bisa waspada dan mawas diri. Pastikan Anda terus menjaga kesehatan Anda, perhatikan pola makan, perhatikan juga bagaimana cara Anda beraktivitas Anda agar Anda selalu aman dan Anda bisa melewati tahun 2025 juga dengan baik dan juga dengan sehat selalu. Semoga apa yang disampaikan untuk bagi beberapa sio ini dapat Anda bawa dan Anda juga dapat manfaatkan dan Anda dapat waspadai. Terus pastikan Anda menonton Roni Metafisika karena saya akan selalu membahas mengenai keberuntungan, usaha, dan juga hubungan antar manusia. Saya Roni Francis pamit undur diri, sampai jumpa pada episode berikutnya. Simple TV News Sport Entertainment.